sudah pada kenal sama saya? Belum. Belum. Oke, perkenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Sarah Tania Fitila. Nanti teman-teman bisa panggil Bu Sarah. Buatannya juga bisa. Tapi biasanya namanya itu Bu Sarah. Oke, kenapa kalian dipanggil di sini? Ada yang tahu? Oke, menurut hasil dari asesmen dari BPK, kan kalian sudah mengisi angkat ya? Ya, jadi itu bahwa di situ hasilnya untuk konsep diri rendah itu ada beberapa siswa, ada 7 siswa, termasuk kalian ini di sini. Nah, untuk itu tujuan dari layanan ini itu kalian mampu atau mengerti tentang konsep diri yang ada di diri kalian sendiri. Untuk langkah-langkahnya nanti jadi bimbingan ini adalah layanan ini bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini nanti kalian tanggung jawabnya itu kita nanti berdiskusi ya, berdiskusi santai saja. Nanti ada pertanyaan dari saya. Nanti teman-teman di sini menjawab satu persatu karena untuk bimbingan kelompok sendiri itu diwajibkan kalian itu bisa memberikan pendapat ataupun ide, saran gagasannya masing-masing. Jadi di sini itu nanti kita santai aja, santai aja. Di sini nggak ada yang salah, ada yang benar, semuanya sama gitu ya. Pokoknya nanti bimbingan ke partisipasinya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini nanti permasalahan kalian ini itu tidak boleh dari ke berapa ya, 1, 2, 3, 9 itu nanti jangan membocorkan tentang permasalahannya yang nanti sini termasuk itu juga. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini sukarela atau terpaksa? Sukarela ya. Terus selain itu juga ada asas keterbukaan. Jadi nanti kalian disuruh untuk apa? Terbuka atau memberikan pendapatnya sesuai dengan apa yang nanti saya akan seperti itu. Untuk topik yang akan kita bicarakan yaitu tentang mengenai penerapan konsep diri. Untuk sebelumnya, jadi kita membuat kesepakatan layanan. Di sini nanti 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Jadi saya mengambil di jam BK juga, BK-nya Bu Opa. Nah, kemudian untuk kesepakatannya di sini nanti anak-anak untuk bisa berpendapat, berpartisipasi dalam layanan bimbingan kelompok ini. Jadi nanti kalian mengeluarkan pendapatnya tentang diri kalian sendiri mengenai tentang konsep ini. Jadi nanti pas ketika kita melakukan diskusi, anak-anak harus menanyakan dan nangkep boleh nggak? Nggak boleh. Makan? Nggak boleh. Terus tidur? Nggak boleh. Berarti nanti untuk mainan HP itu ada saatnya saya suruh untuk memakai HP itu ya. Sebelumnya kalian tahu nggak tentang bimbingan kelompok itu apa? Belum pernah mengikuti bimbingan kelompok ya? Belum ya? Oke, bimbingan kelompok itu adalah menurut dari Prayitno, suatu kegiatan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan dari bimbingan kelompok, bimbingan konseling untuk membantu permasalahan yang ada di siswanya atau kalian itu untuk memberikan tentang informasi mengenai tentang permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saat ini.
tujuan bimbingan kelompok ini adalah yang pertama itu agar setiap peserta didik itu mampu untuk berbicara dengan orang banyak. Nah, yang kedua mampu mengeluarkan pendapatnya, ide, saran, tanggapan dan perasaan pada orang banyak. Pembinaan untuk yang ketiga belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat bertanggung jawab atas pendapat dan dikemukakan. Yang kelima mampu mengendalikan diri dan emosinya. Yang keenam dapat berteman rasa. Yang ketujuh menjadi akrab satu sama lain. Dan yang ke-8 itu membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Jadi kalian itu nanti jadi dari tujuan kelompok ini nanti diharapkan kalian bisa menyelesaikan atau bisa mendapatkan informasi mengenai tentang konsep ini. Dan untuk jenisnya dari layanan bimbingan kelompok ini adalah nanti diskusi. Jadi nanti saya memberikan pertanyaan, kalian itu nanti berpendapat sesuai dengan ide kalian. Sehingga nanti semuanya berpendapat. Terus untuk bisa disepakati ya, bisa ya, nanti kita sempurna aja dengan jangan sepanjang ya di sini kita sharing aja untuk fungsinya dari bimbingan kelompok ini apa, memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber terutama dari kita untuk bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Yang ketiga, setiap siswa dapat mengungkapkan pendapat tentang sesuatu yang menjadikan topik penting untuk mencari solusi permasalahan dalam bentuk dinamika kelompok atau yang kelompok ini nanti kita diskusikan dari salah satu temannya nanti yang memberikan saran. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk konsep diri itu apa sih? Coba kalian silahkan boleh pegang HP dan searching. Kemudian nanti saya tanya tentang seperti itu apa. Bisa dipahami? Bisa. Seperti itu ya, bisa dipahami? Aku sama diri ya.
Rumah saya di Kalibata, ini bisa dilempar ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutiara Justiani, biasanya dipanggil Media. Rumah saya di Cepet Pendawaja Sewan Bandul. Saya membaca sama kadang-kadang menulis. Boleh apa? Yang belum. Perkenalan, nama saya Nadia Putri, bisa dipanggil Magita. Hobi saya menggambar. Rumah saya di Satria dari Sewan Bandul. Sudah berkenalan semua? Oke. Dari perkenalan tadi kita bisa lebih akrab lagi ya, padahal sudah akrab ya. Lebih akrab lagi gitu ya. Oke. Lanjut, ini pengertian dari itu sendiri sudah ketemu? Sudah. Oke, siapa yang mau berpendapat tentang seperti itu? Mau ditunjuk atau keseluruhan pandangan dari seseorang tentang dirinya sendiri, yakni bagaimana seseorang melihat, menilai, dan menyikapi diri sendiri. Itu yang sendiri adalah cara pandang diri sendiri dan cara pandang orang lain mengenai diri kita. Dan menurut tadi kan menurut siapa tadi? Menurut kalian atau menurut dari ilmuwan? Menurut ilmuwan. Iya. Ilmuwan ya. Itu untuk kalau menurut dari rasa diri adalah penghargaan diri, nilai diri atau penerimaan diri. Jadi rasa diri ini memiliki semua keyakinan dan penilaian tentang diri kita sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Jadi rasa diri ini adalah mencerminkan siapa kita dalam kenyataannya. Maksudnya kita tuh siapa sih? Malah gini, aku punya kelebihan itu loh, punya kekurangan itu loh. Terus cara untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya konsep ini, itu berarti kita bisa menghargai diri kita sendiri. Tapi juga bagaimana kita melihat diri kita dalam pikiran kita sendiri. Selain itu, konsep diri itu bisa dilihat dari cara pandang orang lain. Cara pandang orang lain menilai diri kita itu seperti apa. Nanti kalau kita baik di mata seseorang, konsep diri hal positif itu bakalan kita terima. Sedangkan kalau konsep diri di hal yang negatif itu akan kita terima enggak? Enggak terima. Sebenarnya kalau menurut saya konsep diri di hal positif sama negatif itu harus diterima semua. Karena kalau yang negatif itu kan biasanya sebagai kritikan ke keterangan kita atau saran kita. Misal ya, kok kamu tuh cuek banget gitu kan? Ada kan semisal kritik seperti itu berarti kita harus introspeksi diri. Ya, introspeksi dirinya dengan kita apa? Merenungi atau kok aku bisa begini ya? Berarti aku harus cara pandangnya atau cara berpola pikirnya itu harus saya ubah, gitu kan? Oke, untuk konsep diri ini itu ada komponen konsep diri. Itu yang pertama gambaran diri.
gambaran diri ini adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Jadi gambaran dirinya dia kan kita kan itu ya, kadang suka kalau kita melakukan apapun suka nggak sadar, kadang ada kalanya juga nggak sadar. Nah itu gambaran diri kita itu harus kita harus sadar. Untuk yang kedua, ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Jadi idealnya kalau misalnya kalau sih punya cita-cita ya, pengen jadi apa? Dokter, pengen jadi apa? Ini pengen jadi apa? Masih ya belum berencana. Oke. Misalnya mau jadi dokter harus kita planning dari awal dari kelas 1 itu harus planning. Besok aku mau masuk ke PM dan harus tadi direncanakan dulu, belajar dengan rajin, belajar, terus belajar tentang apa yang harus dipersiapkan besok mau masuk ke UGM itu harus apa saja yang harus kita gali di kelas 1 ini atau enggak ya tempat kelas 2 lah, kelas 2 SMA. Oke, selanjutnya harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Yang keempat itu peran diri adalah pola perilaku, sikap nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Jadi perannya itu sebagai apa? Misal kalau kalian di masyarakat itu sebagai apa perannya? Masyarakat sebagai anak. Oh ya. Lo berkeluarga kau semuanya. Sebagai peran sebagai anak, dan kok anak itu harus tahu ya kalau kita masih punya orang tua ya orang tuanya taat kepada orang tuanya, jangan sampai kita itu maaf ada. Terus kemudian ada identitas diri. Identitas diri itu adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintetis semua aspek rasa diri sebagai sesuatu yang betul. Jadi identitas diri itu apa? Ya nama kita ya, nama kita itu siapa, anaknya dari siapa, umurnya berapa, itu termasuk identitas diri. Di sini rata-rata sudah belum, ya masih umur 16 ya. Dari itu untuk jadi kan tadi komponennya untuk faktor-faktornya coba kalian bersih faktor yang mempengaruhi konsep diri itu apa? Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri itu kurang lebih aku nemuin 10. Yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada interaksi sosial, keempat kultur dan nilai, yang kelima pendidikan, keenam media, ketujuh kepribadian, kedelapan pengalaman emosi, 9 dukungan sosial, dan yang terakhir ada proses refleksi. Jadi untuk faktornya itu banyak sekali ya. Ya. Kita
harus bisa pilih-pilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Selain Aci, coba kita tentang faktor yang mempengaruhi konsep diri itu apa? Faktor yang mempengaruhi konsep diri ada interaksi sosial, pengalaman hidup, peran dan nilai-nilai budaya, media sosial dan teknologi, hingga dukungan sosial. Oke. Banyak ya, banyak sekali ya. Selain itu, boleh Mutiara? Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada lingkungan keluarga, terus ada pengalaman pribadi, interaksi sosial, media, terus budaya, sama keadaan emosional sama mental. Oke. Selanjutnya untuk Aurin, coba dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu seperti apa? Satu aja coba. Dari pengalaman atau dari apa? Dari satu aja. Jadi tadi kan teman-teman kan banyak ya menyebutkannya. Itu coba ini salah satu aja dari pengalaman atau dari media sosial atau dari mempengaruhi konsep diri itu. Oke, lingkungan keluarga. Pola asuh, hubungan, dan cara pengaruh orang tua seseorang sangat berpengaruh pada bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Berarti peran keluarga itu juga penting ya untuk membentuk apa konsep diri. Jadi kalau kita tidak ada peran dari keluarga, kita konsep dirinya itu enggak terbentuk. Enggak ya. Harus ada dukungan dari orang tua, dari saudara juga. Itu. Selanjutnya untuk Tina, coba jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri dari selain orang tadi. Oke, pengalaman hidup coba jelaskan. Kalau misalnya dari pengalaman hidup yang berhasil dan positif itu dapat meningkatkan kepercayaan diri hari. Jadi pengalaman hidup ya, semisal kalau kita punya pengalaman di hal yang positif itu, berarti konsep dirinya terbentuk itu sangat bagus ya. Kalau itu positif, kalau negatif berarti menimbulkan apakah konsep diri. Oh, oke, keraguan ya gitu. Selanjutnya untuk Ali, sudah coba lagi kamu belum oke Akmal, coba tadi kan sudah disebutkan ya sama kamu, tadi kan sudah Aurin, terus Vina kan sudah menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi konsep diri itu apa, coba jelaskan dari yang disebutkan oleh kamu. Itu kan Tadi kan ada dukungan sosial, ada apa gitu, ada pengalaman. Nah, dari pengalaman itu apa? Sudah ketemu belum pengalamannya? Atau pengalaman yang saya suka? Pengalaman masuk. Ya, kalau pengalaman yang positif berarti kita apa maksudnya itu positif ya? Iya kan, kita misal kita punya watak yang sebenarnya dari lemah lembut, itu kan berarti membawa kita juga kalau kita berteman sama dia kan dirinya jadi apa baik, kita jadi baik juga. Apa kan nggak mungkin ya kalau diri kita teman kita baik terus kita jahat sama teman kita kan nggak mungkin, kayak ada benda kesemuan aja kan nggak boleh kan. Dan kalau kita dibahas baik ya kita baik orang juga sampai kita jahatin bagus ya, jangan sampai maksudnya penting kita jahatin ya kita dia perlu dibersihkan membaiki orang yang jahat agar orang yang jahat kita itu bisa sadar
yang sugesti atau ilustrasi? Sugesti kalau yang ilustrasi? Itu tadi ilustrasi. Ilustrasi kalau yang sugesti? SD itu kayak dipengaruhi oleh bisa atau permainan kata-kata. Nanti ada apa ya? Kayak hiburan atau hiburan kayak macam gitu. Kayak untuk Ais apa aku ya aku media sosial dan teknologi. Untuk media sosial dan teknologi itu topiknya apa Ais? Jadi kata yang terhadap gambar-gambar yang diharapkan di media sosial itu dapat mempengaruhi konsep diri dan memperkecil jika tipu orang. Selain itu, perbandingan sosial yang tak terhindarkan dengan orang lain di media sosial dapat menyebabkan konsep diri dan keraguan. Penting untuk menyadari pengaruh media sosial dan mengembangkan keterampilan manajemen diri yang sehat. Oke, berarti apa ya pengaruh media sosial itu sama apa ya kalau diarahkan ke yang negatif itu ya pengaruhnya ya itu kalau diarahkan ke yang positif itu akan memberikan kita ya konsep diri kita sendiri. Kalau kita menekannya positif ya maka kita akan membentuk konsep diri yang bagus. Kayak untuk kanan lupa itu enggak nonton enggak? Iya. Oke, kita permain dulu ya. Jadi permainannya nanti kalian isi nama, kemudian saya sudah isi nama, terus kalian isi kan di sini teman-teman sudah akrab, sudah kenal kok. Nah, nanti kalian isi nama, kemudian karakteristik dari kalian itu apa? Kalau saya suka bikin, saya suka coklat itu. Nah, nanti ketika sudah diisi mau diisi berapa silahkan. Kemudian saya tidak batasi kalau nanti semisal saya bilang tukar ini tukar ke sana ke sini. Nah, ini kan nanti dapat yang Aci ya. Aci nanti dari Aci kamu mempercayai Aci itu kan maksudnya dari mana? Jadi paham Ini dikasih nama. ya dikasih nama. Oh, dikasih nama ya. Nama panggilan atau nama lengkap? Nama lengkap boleh. Ada huruf ya? Oke. Kemudian ya. Nama lengkap terus nanti karakteristik dari kalian sendiri dulu. Saya suka nonton drakor atau saya orangnya ceria gitu ya. Terus saya orangnya humble. Saya soft spoken. Aku soft-spoken. Asik sih. Woi, aku boleh nyontek. Ais kok ini sama Sudah? Belum. Jangan banyak-banyak. Berapa hari sana? Nanti biar teman kenal review. baru satu. Ya, sudah. Tapi kali ini nggak main-main. Nah, aku mau main. Main-main aja. Udah terlanjur. Udah. Main-main aja. Iya. Banyak soft spoken banget. Ceria gitu. Itu mau ya review. Jadi konsep diri kalian itu bisa kalian bisa punya diri kita sendiri gitu. Itu orangnya gini. Tapi itu aja perempuan aja. Sudah belum? Sudah. Poin itu kalian bisa review berapa
Aku jujur ya. Selain dari ini apa? Oh, itu sikapnya. Nah, ini kebanyakan Bu ini. Cari dulu Bu, selain dari sifatnya. Oh iya. Boleh. Terus berarti nanti tambahin poinnya Ya, aja. poinnya siapa? Jadi kalian review yang ada namanya di situ. Oh, Dari kita. Ya kamu berapa poin nanti nih saja lah ya. Pergi. Ambil berdua. Setengah-setengah introvert sama extrovert. Lah dia udah banyak banget ini Bu. Ya Allah, Satu aja. sama-sama kan. Aku salah tadi. Sama-sama kan aku dia. Woi, tarik beraktivasi. Sudah? Bentar Bu, ini udah banyak banget. Ya, sudah. Sampai. Ya, Terus berbicara kasar apa? Kamu jangan berbicara kasar. Butuh nasi nganu banyak ngomong. Orang banyak tanya. Oh, Sudah. Putar lagi. Sampai. Putarnya sampai itu, sampai ke atas. Nanti ada yang bacakan dari ininya. Bu. Iya, sudah. Sudah. Pokoknya sampai balik. Oh ya, sampai balik aja ya. Ya. Oke, sampai balik lagi ya. Oke, udah. Lemot kali mah. Ini kalau udah belum ini gimana Bu? Belakangnya. Asli sarkas banget ya. Terlalu lemot kadang tapi apa sih? Nanti dibaca sama sudah. Belum. Biar tulisanku ketorong. Semuanya ketorong. Bentar Bu. Sudah. Ya, cepat-cepat. Oh, Ali. Nanti habis ini udah aja ya. Nanti sampai ketemu. Ya semuanya dikomentarin Bu. Ya semuanya. Tapi nanti yang disuruh bacakan saya atau kalian? Ibu sama ibu aja. Oh iya, oke. Ya nanti kita nggak bisa nonton ini. Ya udah ya, udah. Ini habis ini udah. Nonton nggak bagus ya. Habis ini ada tugasnya apa? Aku mau kok gak apa sih, boleh. Aku juga mau disini. Sih ada itu. Ya, Wow. Aku juga nggak tahu. Udah ya, oke. Ya. Saya besok
ya pertama kalau isinya saya ekstrovert, menggambar, suka nonton drakor, ambivert, tidak mudah ketawa. Ayo ketawa ya. Ayo ketawa yang lepas. Orangnya kalau bicara pelan, lembut. Salah ya? Tapi aku sadari gue. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Kalau kita ada seseorang itu ada apa sisi negatif, sisi positifnya. Biar nanti kita bisa apa? Kita juga introspeksi diri, gitu ya. Introvert, jarang ngobrol dengan orang. Tapi cukup ya kalian ini harus apa? Harus berteman ya. Jadi nggak boleh ya, apa namanya teman. Kalau enggak, biar tahu ini masih ada itu proses ya. Mau baca boleh, baca ya, baca. Tapi ini sambil diskusi ya. Oke. Jadi diskusi hari ini. Iya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang penampilan fisik Anda? Oh no, Maksudnya? Katanya kan saya bisa Yo, boleh gitu. Nggak boleh sombong. fisik Anda tuh sih, saya itu orangnya saya itu orangnya baik, fisiknya itu sempurna, berarti ya. Saya dari Anda dulu. Anda, bagaimana menurut Anda tentang penampilan fisik Anda? Pasnya kalau fisik itu biasanya saya orangnya rapi. Tuh, saya orangnya magis. Seperti itu, coba. Nah, ceritakan dulu. Ceritakan. Jadi gini ya, kan dari awal sudah diomongin ya. Jadi ada asas apa? Kerahasiaan. Jadi kalau kita punya masalah, teman-teman di sini jangan berapa. Jangan boleh buat membocorkan tentang permasalahan di sini. Tuh, kalau ini temannya ada permasalahan, ya punya apa itu jangan membocorkan pada orang lain. Tuh, nanti akibatnya kalian kalau membocorkan itu nanti tidak dibacakan lagi sama orang lain. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Gimana, Lina? Kalau saya kayak orangnya rapi tapi ada memberantakan. Ya, apa? Nanti ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya ya. Terus, ya apa ya? Mandiri. Iya. Kalau jelas itu kita harus mandiri sendiri. Terus udah gitu belajar. Oke, baik. Yang selanjutnya ini coba. Gua udah gitu. Anda tentang penampilan fisik Anda itu apa ya? Apa ya? Apa ya? Jadi ngomong Bu, yang video. Video. Coba apa ya? Apa? Yang kamu punya dari fisik kamu? Asik kan ya. Cantik itu relatif ya. Fleksibel. Enggak sih, pikir dulu sih ya. Ya, aku pikirnya sampai di depan lemari ini dulu. Iya. Rapi, Iya. magis gitu ya kan kalau Belum saatnya
Enggak deh. Yang beneran sendiri. Sendiri. Terus Enggak ada. kalau semisal mau pergi gitu, rapi atau rapi ya, rapi gitu ya. Selain itu, pagi ya, udah gitu ya. Oke, untuk Akmal, apa pendapat dari penampilan diriku sendiri gimana? Biasa aja. Kalau untuk kerapian, kadang rapi kadang enggak. oh kadang rapi kadang enggak. Caranya? Kalau pakai seragam tuh pastinya rapi, tapi kalau ada rumahnya gitu Seadanya gitu, yang robek-robek dipakai. Ya, tidak ya, nggak sampai ya, nggak sampai masa kalau mau pergi ya mesti sebenarnya setil, pakai topeng. Nggak ada. Untuk Ari, penampilannya gimana Ari? Gimana? Biasa aja. Terus kalau berantakan enggak? Kalau di rumah itu enggak naruh sepatu itu ke tempatnya. Tadi apa coba jadi makan di mana-mana. ya kita Oh, oke. Hargai sosial hargai tempat itu. iya Ya. Oke, untuk apa nih? Kamu suka penampilan mesinnya tuh percaya juga. Saya dulu ya. Kalau di rumah untuk penampilannya keseharian, tapi atau biasa aja ya. Untuk Iya. Ya udah gitu ya. Biasa itu biasa aja, tapi itu kerapiannya. Tapi ya, sebenarnya tapi ya. Tergantung apa? Oh, sudah. Tapi ya, tapi gitu biar nanti kalau di apa? Nanti ya itu masuk diri kita kalau kita rapi ya orang itu kan akan suka dari kita bisa berikan sebenarnya kita untuk kita untuk ya semuanya berikan apa nikmat sehat nikmat waras jadi terhibur semuanya, nggak ada yang sedih, nggak ada yang senang, nggak ada. Pasti bisa Pancasila pakaiannya rapi ya. Apa itu? Bersih. Sebelum apa ya? Kalau di rumah itu sering bersih. Tuh, apa bisa juga kalian yang cewek-cewek itu juga bisa masukin dalam itu. Masukin dalam apa? Kalau sih sederhana. Ya, selain sehat, dan istilah ya kita kan dikasih sama Tuhan itu apa bentuk fisik yang sempurna harus merawatnya ya. Untuk selanjutnya apakah
penampilan fisik dari apa nih? Fisik kan banyak ya, dari Ya, ada pakaiannya. Oh, bisa. cara Ya. Lanjut ya. Berarti ini satu-satunya aja. Yang tidak dari apa cara kita berbicara, dan juga. Misal kalau adanya memang mulai dari dirasakan. Sama kayak gitu. TWK. Dan siapa? Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa mampu mengatasi tantangan mental dan emosional dalam hidup? Mampukah? Sudah mampu masih Punya semangat ya, apakah misal banyak PR, banyak tugas lah. Tantangan itu bisa kita lalui loh. Lalui gitu ya. Dengan cara gimana? Tantangannya itu dilalui dengan cara India. Ya berusaha. Kalau semisal kita berusaha, misal kalau banyak PR gitu Dikerjakan. gitu ya. Jika nggak bisa, Sesuai ya. deadline-nya, jangan ditunda. Sejauh mana Anda merasa bisa mengendalikan emosi dalam berbagai situasi? Sangat tidak bisa. Sangat tidak bisa. Terkadang Berarti harus dikasih layanan pengendalian emosi dong. Coba aku pengen dulu salah satu memberikan pendapatnya tentang bagaimana Anda merasa bisa mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. Selamatkan kita semua dari sini. Kalau aku tuh itu termasuk tipikal orang yang pakai emosi. Emosi itu kan ada terbagi dua ya, emosi positif dan negatif. Gak tahu. Gak tahu nih. Kalau negatif, Negatif itu yang ini. kalau negatif itu marah, Ini kan terus kecewa, kalau yang senang. kayak aku tuh bisa emosi. Terus gini, kalau punya emosi yang negatif atau positif itu semuanya ya, harus kalau kita cara untuk menangani kita sendiri itu kalau bisa menangani antara emosi positif dan negatif itu ya akan mendukung satu sama lainnya. Misal ya, punya rasa emosi yang negatif, tapi biasanya banding ya. Betul itu apa enggak? Apa lah gitu. Nah, kita bisa mengendalikannya itu dengan hal-hal yang positif. Kalau enggak ya, misalkan apa? Kalau di kalau enggak bisa apa? Wudu. Kalau enggak bisa pas waktunya sholat, sholat sholat. Dari hilang itu kan. Kalau emosi itu kan biasanya apa ya? Setan. Ya, Biasanya di apa di itu ya susahnya itu ya sih ya bagaimana sih ya buat Tapi biasanya aku tak lampiasin ke bola. bola oke tapi itu ke hal yang positif jangan sampai diambil ke kalian bisa orangnya kalau diambil ke bola ya terus saja apakah Anda merasa percaya diri dalam menghadapi situasi sosial seperti berbicara di depan umum atau berkenalan dengan orang baru? Ya, Coba, Tiara, ayo. Tergantung. Kenapa juga Kalau kayaknya kondisinya itu apa ya, nggak menakutkan ya berani, tapi kalau nggak menakutkan ya berarti dilihat dari apa ya wataknya orangnya itu ya. dari tampilan orangnya. Oh iya, berarti kita harus mengidentifikasi seseorang sebelum kita itu berinteraksi dengan seseorang. Karena saya juga begitu. Saya melihat, oh orang ini baik, lihat gitu loh, lihat feeling oh orang ini, oh dia ngomong tuh, oh ya nyaman gitu lah. Terus saya juga beneran, oh udah
jawab malah dong, sampai kita harus benar-benar menerima diri kita sendiri, dan harus menghargai diri kita sendiri. Itu bagaimana ya, meskipun manusia itu tidak sempurna ya, namanya ada kelebihannya, dan itu ya kita harus bisa menerima diri kita sendiri, bahwa apapun yang sudah ditakdirkan kepada kita itu harus kita syukuri, ya, syukuri, dijalani ya. Kayak untuk dari materi pagi siang hari ini, apakah ada yang sudah tentang rasa diri seperti ini. Berarti untuk rasa diri itu kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Dari hal apapun kekurangan kita maupun kelebihan kita harus menerima. Entah itu kita mendapatkan kritikan dari orang lain mengenai diri kita sendiri, kritikannya atau salahnya itu yang negatif atau positif, sebenarnya itu juga buat membangun diri kita sendiri agar diri kita itu bisa lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk merefleksikan hari ini, siapa yang mau merefleksikan? Jadi ini saya merefleksikan setelah mendapatkan layanan ini, saya bisa mengetahui tentang sendiri. Jadi sendiri ini adalah suatu cara untuk menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang lain. Seperti itu. Coba saya membaca ya. Oke, untuk Dina, coba refleksikan hari ini. Menjadi stres itu ya, bisa dipahami kan? Bisa. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih teman-teman di sini sudah mau berdiskusi untuk kelompok pada sore hari ini, siang hari ini. Sekian dari saya, kita tutup dulu dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.